Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai apakah hidup itu suatu ironi. Selesai sholat subuh, Paiman pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian dia keluar dan bergegas mengambil gerobaknya dan menyeretnya ke perumahan mewah yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Kampung kumuh yang sering dianggap merusak pemandangan indah dan asrinya perumahan Mutiara Permai. Paiman mendengar semalam ada pesta di blok 3 perumahan tersebut. Syukuran berhasilnya Bapak Abdul Ghani menjadi anggota dewan. Paiman tidak peduli berapa miliar biaya untuk menjadi anggota dewan. Yang penting bagi dia, sehabis ada pesta, pasti banyak sisa makanan yang terbuang di tempat sampah. Sampah dari orang-orang kaya adalah berkah bagi si miskin seperti Paiman. Wajah Paiman berseri-seri, matanya berbinar-binar. Begitu sampai di lokasi, dia menemukan tumpukan kardus yang menggunung. Tergopoh-gopoh dia membukanya satu persatu. Nasi beserta lauk pauknya, telur, daging, tahu, tempe, dan sebagainya. Dan ternyata masih banyak yang utuh. Belum lagi buah-buahan yang ada di dalam tas plastik. Semakin lama Paiman semakin cepat bergerak, seakan-akan takut ada orang lain yang datang ke tempat itu. Tidak terasa gerobak Paiman penuh. Semua kardus-kardus itu telah pindah dari tempat sampah. Dia segera pergi meninggalkan perumahan tersebut dengan wajah bahagia, melebihi bahagianya orang-orang yang pesta semalam. Anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita pahami perlahan-lahan cerita tentang Paiman tersebut. Bagi Bapak Abdul Ghani, berhasil atau lolos menjadi anggota dewan adalah suatu berkah yang luar biasa. Tidak peduli besar biaya yang dikeluarkan, amanah atau tidak. Setelah nantinya jadi, setelah menjabat, tertangkap KPK atau tidak, yang penting sekarang telah jadi anggota dewan dan harus diadakan pesta syukuran. Sedangkan bagi seorang seperti Paiman, cukup sisa makanan yang terbuang di tempat sampah adalah berkah yang luar biasa. Mungkin bisa untuk jatah makan bagi keluarganya selama 1 minggu. Meski harus dimasak lagi atau dikurang lagi berulang-ulang. Berkah bagi Bapak Abdul Ghani menyisakan pikiran bagaimana memulihkan dana yang habis untuk nyalek. Dan tentu saja ada risikonya apabila jalan untuk memulihkannya tidak benar atau tidak beres. Sementara berkah bagi Paiman tidak ada buntut pemikiran di belakangnya. Mungkin hanya esok hari mencari apa yang harus dimakan dan di mana. Adakah hubungan antara Bapak Abdul Ghani dengan Paiman? Tentu saja ada. Bapak Abdul Ghani adalah bapak wakil rakyat, sedangkan Paiman adalah anggota dari rakyat. Bapak Abdul Ghani adalah yang mewakili, sedangkan Paiman adalah pihak yang diwakili. Apakah mereka saling mengenal? Mungkin saja tidak. Bila ditanyakan siapa yang lebih penting di antara mereka, atau siapa butuh siapa, Bapak Abdul Ghani tidak mungkin jadi anggota dewan tanpa adanya anggota rakyat sebagaimana Paiman. Sedangkan bagi Paiman mungkin cukuplah sisa makanan sehabis pesta orang-orang seperti Pak Abdul Ghani menjadi berkah yang luar biasa. Bila ditanyakan siapa yang lebih bahagia, siapa yang lebih bersyukur, belum tentu yang kaya
akan lebih bersyukur. Syukur tidak bisa diukur oleh harta dan jabatan. Bahagia tidak hanya monopoli mereka yang bergelimang harta dan popularitas. Namun sebesar apa penerimaan hidup apa adanya, atau sekecil apa penghilangan penolakan terhadap apa yang terjadi antara Bapak Abdul Ghani dan Paiman, bagaikan langit dan bumi, kelas atas dan kelas bawah, sesuatu yang sering dianggap oleh orang adalah sebuah ironi. Apakah memang begitu ironi kehidupan ini? Kehidupan berjalan apa adanya. Yang terjadi, terjadilah. Kenyataan adalah kebenaran. Ironi atau tidak, hanya pendapat kita, keinginan kita, pikiran kita sendiri yang menciptakan ironi. Mengapa kita harus mengatakan sesuatu itu ironis? Hanya karena tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah harapan kita itu suatu kebenaran? Apakah gagal ketika nyalek itu suatu ironi? Bukankah usaha itu hanya menyaksikan dua kemungkinan, yaitu gagal atau berhasil? Lalu di bagian mana kita katakan ironis? Ketika sebuah pabrik sepatu membutuhkan tambahan pekerja 2.000 orang, sedangkan pelamarnya 20.000 orang, bagaimana mungkin diterima semua? Apakah hal itu sebuah ironi? Anak-anakku, murid-muridku, sadarkah kita bahwa hidup itu begitu sempurna? Dengan segala apa yang terjadi adalah sebuah kesempurnaan, termasuk adanya harmonisasi, keseimbangan, berpasangan, saling bertentangan, perebutan, penyingkiran, dan sebagainya. Bukankah dari dulu hidup selalu seperti itu? Lalu di manakah ironi itu? Bukalah mata, bukalah telinga. Lihatlah apa yang harus dilihat. Dengarlah apa yang harus didengar. Bacalah apa yang harus kita baca. Baik yang tertulis maupun tidak. Baik yang tersurat maupun yang tersirat. Bacalah, pikirkanlah hingga paham. Kemudian amalkan dan evaluasi. Nilailah dengan jujur dan cermat. Adakah kekurangan dari apa yang telah kita lakukan? Pahami dengan benar sunatullah. Amati betul-betul sebab dan akibat. Amalkan ilmumu, sedikit apapun ilmu itu. Bekerjalah, berkaryalah dengan semangat syukur atas apa yang bisa kita lakukan. Sadari rahmat pertolongan Tuhan yang dengannya kita dilindungi, dikasihi, disayangi, jadikan saksi, diberi amanah menjadi khalifah, diberi hak dan kewajiban untuk menikmati dan mengembangkan hidup dan kehidupan kita. Sadarilah bahwa hidup kita berasal darinya. Kita hidup dihidupkan olehnya, dan kita menjalani hidup hanya untuknya, darinya, olehnya, dan untuknya. Bukankah itu bukti bahwa hidup itu suatu kesempurnaan? Subhanallah. Sekian dulu wajangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan